Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji praktik uji kinerja, perkenalkan nama saya Devita Sari Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Madiun, jurusan bimbingan dan konseling, dengan nomor peserta PPG 2016994110810. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan layanan klasikal materi perencanaan karir setelah SMK pada siswa kelas 12 di unit kerja saya SMK N1 Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Hendrik. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Hendrik cepat sehat kembali ya. Kalian juga harus menjaga kesehatan. Belum memulai kegiatan supaya fokus nggak ini ya? Kok kayaknya lemes gitu ya? Saya coba uji kefokusan kalian ya. Masuk di kelasmu, saya ingin memberikan layanan secara klasikal. Topik layanan yang akan saya ambil adalah perencanaan karir setelah lulus SMK. Ya, ini kan waktu semakin cepat ya, waktu tidak pernah berhenti meskipun kalian tidur, waktu terus berjalan ya, termasuk waktu kalian di kelas 12. Setelah 4 bulan kalian sudah dinyatakan lulus. Kalau lulus ya, lulus nggak ya kira-kira? Ya, amin, saya doakan lulus semua dengan predikat kompeten ya. Nah, setelah lulus, apa yang mau dilakukan? Kerja. Oh, jadi peternak ya? Misalkan kalian lulus, ada gambarannya seperti ini. Bentar. Nah, halo calon wisudawan semua ya. Nah, ini biasanya sebelum lulus pasti punya keinginan ini ya. Ada di depan ini ya, ingin santai, ingin beli HP baru setelah lulus ya, ingin beli motor, membiayai adik sekolah. Lah yang terakhir juga ingin menikah ya. Sama nggak ya keinginannya dengan yang di depan? Sebelum kalian berkeinginan yang tinggi, nah sekarang saya punya gambaran contoh salah satu anak yang sudah lulus dari SMK. Coba kita lihat bersama-sama kehidupan setelah SMK ya, lulus sekolah menengah, sebuah hal yang menjadi penantian besar dari seragam putih abu-abu. Hal yang kalian nantikan ya, lulus itu ya. Nah, berpikir bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik. Kalau yang berkeinginan untuk bekerja, berpikir bahwa setelah ini hidupnya akan menyenangkan, karena setelah ini pasti langsung dapat kerja. Nah, berkeinginan untuk kuliah juga pasti mikirnya setelah ini saya akan diterima di kuliah yang saya inginkan. Ternyata bukan hal yang mudah. Kan sekedar membaca sampai di sini ya. Ada nggak ya kira-kira yang mau menjadi beban keluarga? Nggak ada ya. Saya yakin semuanya pasti punya cita-cita yang tinggi ya. Supaya tidak menjadi beban keluarga ya, saya mengajak kalian untuk merencanakan karir masa depan. Nah, pilihan karir masa depan setahu kalian apa? Bekerja, apalagi
Kuliah. Apalagi wirausaha, kedinasan, terus ada juga pengangguran. Saya ada di sini untuk mengajak kalian merencanakan karir masa depan, karena ternyata di pilihan karir setelah lulus SMK itu ada juga yang pengangguran ya, seperti contoh kasus yang tadi ya, dia sudah lulus dari SMK 2 tahun yang lalu dan itu kisah nyata. Sekarang ini dia kesulitan mencari kerja. Nah, karena apa? Karena dia tidak merencanakan karir masa depannya. Ya, karena dia hanya fokus untuk bersenang-senang saat itu. Dia tidak mau bekerja keras, ya, berusaha dengan keras tadi yang sudah disampaikan. Nah, yang pertama dulu saya bahas tentang pengangguran. Ya, pengangguran. Coba Pak Tony dibaca Pak Tony. Bukanlah suatu pilihan melainkan suatu keadaan. Oke, ya benar yang sudah dibaca Pak Tony. Ya, sebenarnya pengangguran ini bukan pilihan karir setelah lulus SMK, tapi bisa jadi kalian alami. Ya, menganggur bukan pilihan tapi suatu keadaan yang bisa saja kalian alami karena tidak adanya persiapan dalam memilih karir masa depan. Ya, menganggur akhirnya jadi beban keluarga. Oke, lanjut. Siapa nih yang mau membaca nih selanjutnya? Angkat tangan. Brilian, silakan Brilian. Dapat 11.053 juta orang tidak memiliki pekerjaan di usia produktif. Yang sudah dibacakan oleh Mas Brilian ya, ternyata di negara kita masih banyak ya, bukan hanya 1.000 tapi 11,53 juta ya, bukan hanya ribuan tapi jutaan orang yang menganggur di usia produktif. Supaya tidak menjadi pengangguran, apa yang harus dilakukan? Bekerja. Sebelum bekerja apa? Nah, sekarang ini kan kalian masih ada waktu untuk mempersiapkan diri ya. Apa yang kalian siapkan? Mencari ilmu ya. Terus yang ini kan dari SMK ya. Berarti harus punya apa? Kompetensi keahlian ya, betul sekali, supaya tidak menjadi pengangguran dan beban keluarga. Oke, sekarang lanjut pilihan karir yang pertama. Itu tadi bukan pilihan ya, tapi saya masukkan karena bisa jadi itu kalian alami ya. Sekarang pilihan karir yang pertama ada bekerja. Siapa? Ibnu, coba dibaca. Bekerja adalah suatu bentuk cara bergerak dan kemandirian. Laki-laki pasti setelah ini wajib untuk bekerja, entah setelah lulus SMK atau dia melanjutkan kuliah, pasti ujung-ujungnya wajib untuk bekerja. Nah, ini saya punya tips supaya cepat dapat kerja. Tips mencari kerja yang pertama, ya, yang di sebelah sana, sosial media ya, ada WA, ada Instagram. Nah, silakan mencari info lowongan pekerjaan, cari info ya, bisa lewat WA ya, atau bisa juga lewat Instagram atau sosial media yang lain ya. Kemudian ada lagi job fair. Ada yang pernah dengar job fair? Belum. Nah, kalian setelah ini harus familiar dengan kata-kata job fair. Job fair adalah suatu kegiatan di mana pencari kerja dipertemukan dengan pemberi kerja. Nah, di situ nanti akan banyak perusahaan yang buka lowongan kerja. Nah, disitulah nanti kalian sebagai pencari kerja harus menyerahkan surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi kalian tidak perlu datang ke perusahaannya, langsung datang saja di kegiatan job fair. BKK SMK Kabupaten Gresik nanti juga akan mengadakan job fair. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Yang penting kalian harus aktif, ya, aktif mencari info. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dinas tenaga kerja. Maksudnya apa? Dinas yang memfasilitasi, ya, memfasilitasi orang-orang yang mencari kerja. Termasuk di dinas tenaga kerja juga ada pelatihan, ya. Jadi kalian yang membutuhkan kerja silakan sering-sering main ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Atau bisa juga kalau kalian males ke sana bisa mengakses websitenya.
Ya, jadi di situ nanti ada info lowongan, info pelatihan. Pelatihan biasanya juga tidak perlu mengeluarkan biaya, ya gratis. Malah nanti kalian juga dikasih uang saku, dapat sertifikat juga. Ya, itu ada di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ada bawahnya itu bursa kerja khusus atau BKK. Bursa kerja khusus adalah yang menyediakan atau memfasilitasi kalian sebagai siswa untuk atau sebagai alumni untuk mencari kerja. Nah, di setiap sekolah SMK wajib punya yang namanya BKK. Di sekolah kita ada nggak BKK? Ada. Siapa ketua BKK? Pak Rofikul. Tahu gitu ya? Nah, di sekolah kita ada BKK. Jadi nanti sebelum atau setelah lulus kalian bisa dekatan dengan Pak Rofikul, karena di Pak Rofikul atau di BKK itu nanti banyak sekali lowongan pekerjaan. Bahkan pernah juga perusahaan itu datang ke kita langsung dites saat itu juga, dan langsung ada rekrutmen, ada penerimaan. Pernah ya. Nah, jadi makanya mulai sekarang harus mulai familiar, harus dekat dengan BKK. Supaya cepat dapat kerja, ada yang nomor 3, kompetensi. Nah, selain dapat kalian aktif mencari info, terus kemudian aktif juga mengakses website BKK, website Disnaker, kalian juga harus membekali diri dengan kompetensi. Misalkan lowongannya ada, tapi kalian tidak punya kompetensi. Nah, kira-kira bisa nggak diterima di perusahaan? Nggak bisa. Nah, makanya kalian harus membekali diri dengan kompetensi keahlian. Apalagi SMK wajib punya kompetensi keahlian. Sekarang saya tanya, kompetensi keahlian yang sudah kalian miliki, kira-kira apa? Bisa mengoperasikan mesin booth. Apalagi? Mengelas bisa ya. Terus apa lagi? Mesin freeze. Oke, ya sudah banyak ya keterampilannya ya. Yang terakhir ya. Nah, berusaha sudah, berarti berusaha yang nyata sudah, berarti tinggal berusaha dengan Tuhan ya. Doa restu Allah ada di doa restu orang tua ya. Percuma kalian berusaha tapi kalau orang tua tidak meridhoi ya, tidak akan lancar jalannya. Nah, jadi setelah berusaha kalian juga harus minta doa restu orang tua. Selain itu kalian juga harus berdoa ya, sholatnya tidak boleh bolong-bolong. Belum kalian dinyatakan diterima kerja, ada beberapa tes yang akan kalian lewati, yang akan kalian ikuti. Yang pertama, seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini apa? Ada yang pernah tahu nggak? Administrasi berarti apa? Berkas-berkas. Berkas apa yang perlu disiapkan? Apa saja coba kalangan? Ijazah, riwayat hidup, sertifikat keahlian. Oke, benar sekali ya. Seleksi administrasi ini termasuk ijazah, kemudian riwayat hidup dan sertifikat. Terus jangan lupa surat lamaran kerja. Ya, itu yang paling penting ya. Administrasi sudah lolos ya, kalian sudah menyerahkan, sudah diperiksa, sudah bagus. Kemudian ada yang nomor 2, seleksi apa? Akademis dan psikologi ya, mengukur tingkat akademis kalian ya, kepintarannya sampai di mana, sesuai nggak dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Selain akademis ada juga tes psikologi ya, untuk menilai kalian ini sehat jasmani rohani apa enggak ya. Nah, karena di perusahaan butuh orang-orang yang sehat ya, sehat baik fisik maupun mentalnya. Ketiga, misalkan yang pertama, kedua sudah lolos, sekarang lanjut yang ketiga apa? Wawancara. Interview ya. Nah, di proses interview ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, termasuk posisi duduknya ya, tidak boleh membungkuk, tidak boleh bersandar, harus gimana? Tegak ya. Terus pandangannya kemana? Ke bawah, ke samping, atau kemana? Ke depan, ke arah lawan bicara. Bicaranya juga tutur katanya harus sopan ya, tidak boleh menghina, tidak boleh terlalu menyombongkan diri ya, sampaikan apa adanya. Tapi juga tidak tidak boleh pesimis juga ya, tunjukkan kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Yang terakhir, seleksi wawancara sudah lolos, kemudian ada seleksi fisik ya, tapi tidak semua perusahaan. Tapi
kalian melamar di perusahaan besar, pasti ada yang namanya tes fisik. Ya, fisik ini biasanya apa saja yang dilihat? Badan. Tinggi, ya, tinggi badan. Terus apa? Berat badan. Apa lagi? Buta warna, ya, karena kalian dari nanti melamarnya mungkin akan di jurusan mekanik, ya. Sama ketika kalian SMK wajib untuk tes buta warna. Tadi pilihan yang pertama tadi apa? Melanjutkan kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak orang yang berpikir melanjutkan ke perguruan tinggi ini adalah hal yang buang-buang uang, buang-buang waktu, karena kita harus 4 tahun, ya, 4 tahun belajar, 4 tahun harus mengeluarkan uang. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya dengan melanjutkan kuliah itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya, kita yang awalnya ilmunya sampai di SMK, kita berusaha untuk meningkatkan keilmuan kita, kompetensi kita. Ketika ilmunya atau kompetensinya sudah meningkat, maka kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar, ya. Posisinya juga akan semakin tinggi, ya. Jadi yang punya pikiran kuliah buang-buang uang, buang-buang waktu, coba mulai dihapus, ya. Ketika orang tua kalian mampu, silahkan, ya, silahkan kuliah. Jangan buang-buang kesempatan, karena tidak semua orang didukung orang tuanya untuk kuliah. Kemudian dari statusnya sama dengan sekolah SMK, ya, ada yang negeri, ada yang swasta. Bedanya yang negeri dengan yang swasta sama dengan kalian sekolah di SMK. Kalau negeri tesnya susah, ya, kalau negeri, tapi biayanya lebih ringan, lebih murah. Nah, sedangkan di swasta masuknya gampang, semua orang bisa masuk, tapi biayanya mahal. Kemudian jalurnya, kalau jalur yang akademis dia fokus di keilmuan, ya, sama dengan misalkan SMA, dia fokus untuk belajar tentang ilmu-ilmu. Nah, sedangkan di vokasi ini ibaratnya sama dengan SMK, ya, selain ilmu lebih banyak prakteknya, ya. Nah, jadi perbedaan akademik dan vokasi. Kalau akademik nanti selalu gelarnya adalah sarjana strata 1. Kalau vokasi ada yang D1, D2, D3 dan D4. Nah, universitas yang menyelenggarakan pendidikan jalur akademis ada universitas, termasuk universitas apa? Contohnya universitas yang kalian tahu. UNESA, terus apa lagi? Universitas Brawijaya, UIN, ya, termasuk jalur akademis, ya. Kemudian ada institut sekolah tinggi, itu menyelenggarakan pendidikan tinggi jalur akademis. Kemudian di vokasi ada akademi politeknik, ya. Politeknik kebanyakan lebih banyak prakteknya, ya, daripada keilmuannya. Sepertinya yang cocok untuk kalian, karena dari SMK cocoknya di mana kira-kira? Vokasi, ya, karena kalian sudah terbiasa dengan praktek. Nah, jadi ketika ingin kuliah mungkin bisa memilih jalur yang vokasi. Pilihan yang pertama tadi apa, masih ingat? Kerja. Yang kedua? Kuliah. Nah, yang ketiga ada sekolah kedinasan. Bicara tentang sekolah kedinasan kok kayaknya terlalu tinggi, ya? Iya, masa sih? Padahal di sekolah kita, alumni kita, ada beberapa anak yang lolos di sekolah kedinasan. Contoh sekolah kedinasan apa? Ada yang pernah tahu? Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Saya bahas sedikit, ya. IPDN ini biasanya sekolahnya Pak Camat. Nah, jadi anak-anak yang sekolah di IPDN setelah lulus pasti langsung dinyatakan sebagai pegawai negeri. Jadi tidak perlu ikut tes lagi. Jadi tidak perlu susah mencari kerja. Itulah perbedaan sekolah kedinasan dengan kuliah, ya. Jadi kalau melanjutkan di selain sekolah kedinasan masih harus mencari kerja setelah lulus. Tapi kalau di sekolah kedinasan kebanyakan setelah lulus langsung dicarikan kerja, bukan mencari kerja, ya. Itu tadi ada
STIS ya, Politeknik Statistika, ada Poltekkip, kemudian ada AAU juga ada ya, termasuk polisi TNI itu juga sebelum dia jadi polisi dan TNI dia harus sekolah di sekolah kedinasan. Sekolah kedinasannya polisi apa? Ada yang tahu? Akpol ya. Kalau TNI apa? Akmil ya. Akmil itu untuk yang angkatan darat ya. Kemudian untuk yang angkatan udara ada Akademi Angkatan Udara ya. Ini pilihan yang keberapa ini ya berarti ya? Keempat terakhir ya. Yang terakhir sih sebenarnya nanti ada lagi. Cuman ya saya bahas garis besarnya saja ya. Kira-kira ada 4 pilihan. Yang pertama apa? Bekerja. Terus sekolah kedinasan dan wirausaha. Nah ini salah satu contoh nih. CEO atau founder ya dari Kopi Kenangan yang awalnya hanya dia buka satu kedai kopi ya, ternyata bisa jadi franchise atau usahanya dijual ke orang lain ya. Jadi dia hanya tinggal duduk-duduk santai di rumah, orang lain yang menjalankan usahanya. Nah itu tentang wirausaha. Nah ngomong-ngomong tentang wirausaha kan kayaknya apa ya, terlalu tinggi juga ya, karena harus punya modal yang banyak, modal yang besar. Tapi jangan khawatir ya, selain wirausaha kalian juga bisa mencoba bekerja mandiri ya. Bekerja mandiri misalkan nih, kalian tidak mau bekerja ikut orang, kalian mau bekerja seenaknya sendiri misalkan, tapi kalian tidak punya modal, bisa kalian manfaatkan kompetensi yang kalian miliki. Misalkan punya kompetensi apa? Mesin bubut atau mengelas, nah, bisa kalian jual itu ya. Misalkan kalian buka apa, bengkel kecil-kecilan, alatnya gimana Bu? Alatnya saya pernah sharing-sharing dengan yang punya bengkel. Awalnya dia pinjam ya, pinjam dulu, join dulu dengan temannya. Nah setelah dia dapat proyek, baru dia bisa beli alat sendiri. Nah itu sedikit apa ya, gambaran ketika kalian ingin berwirausaha. Kemudian ada lagi misalkan yang punya hobi bermain bola atau bermain voli ya, saya nggak mau kerja ikut orang, saya mau kerja sendiri, tapi saya nggak punya modal, tapi punya keahlian ini bidang olahraga. Bisa kalian manfaatkan bidang itu untuk melatih ya, melatih mungkin awalnya melatih tetangga-tetangga kalian, tapi lama-lama berkembang ya, melatih dari sekolah ke sekolah, kemudian sampai bisa membuka sekolah olahraga sendiri ya. Itu sedikit gambaran. Terus misalkan ini kan anak-anak zaman now ya, sudah melek digital semua, pasti sudah bisa ini mendesain ya, bisa mendesain apa, mendesain poster atau mendesain apa, gambar-gambar ya, terus bisa edit video, edit foto, itu bisa kalian manfaatkan ya. Kalian bisa sebagai pekerja mandiri, kalian bisa menjual apa, menjual keahlian kalian dalam hal mendesain atau mengedit. Nah itu nanti pemasarannya gimana? Pemasarannya bisa memanfaatkan sosial media, nggak perlu punya toko ya. Jadi zaman sekarang sangat-sangat mudah ya, makanya sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang beralih menjadi wirausaha. Mintalah maka akan diberikan kepadamu ya, benar nggak? Ya, ketika kita diam saja padahal kita butuh, ya orang lain tidak akan tahu. Ya, begitu juga dengan Tuhan, begitu juga dengan Allah. Ya, Allah nggak akan tahu kalau kalian butuh, kecuali kalian mau berdoa, meminta. Ya, kalian mau berusaha. Setelah kalian berusaha, kalian meminta, baru Allah tahu. Oh iya, hambaku ini adalah orang yang membutuhkan, orang yang sungguh-sungguh. Akhirnya diberi oleh Allah. Ya. Mumpung sekarang masih ada waktu untuk berusaha, silakan kalian berusaha semaksimal mungkin. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Oke, silakan duduknya langsung bergabung dengan kelompoknya. Di masing-masing kelompok sudah menerima lembar materi. Ya. Nah,
Materinya silakan dibaca-baca. Setelah dibaca, kemudian mengerjakan di lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada yang pertama, sebutkan bakat dan minat yang kalian miliki. Ini kan kelompok, silakan sebutkan masing-masing kelompok memiliki bakat apa. Nah, sekarang kita melakukan permainan. Jadi masing-masing anak sudah pegang bidak, ya. Nah, nanti kalian menekan dadunya digital, ya. Misalkan kelompok 1 ilmi, berarti nah, nanti jalannya dari angka 1 sampai terakhir. Ya, nanti misalkan ini kan 1 ya, berarti di sini kan ya. Nah, 1 ini warna apa? Oranye. Berarti silakan mengambil kartu warna oranye. Nanti aja simulasi. Oranye, kartu oranye isinya kartu pertanyaan. Kalau biru isinya tentang tips. Ketika pertanyaan, kalian boleh minta tolong ke anggota kelompok untuk menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, semua anggota kelompok silakan berdiri, ya, sampai dengan putaran selanjutnya. Paham? Oke, bisa dimulai dari kelompok 1, silakan. Ya, berarti ambil kartu tips yang ini ya. Didengarkan ya. Menganggur bukanlah pilihan melainkan keadaan yang terjadi karena adanya ketidaksiapan dalam perencanaan karir. Ketika tes wawancara, jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Menyampaikan tujuan, tunjukkan kepercayaan diri dan bersikap tenang. Atau terkesan tidak fokus. Lakukan kontak mata dan bisa menangkap. Sekarang silakan dibacakan hasil kerja dari kelompok. Mulai dari kelompok 1, silakan dibaca saja. Sebutkan bakat dan minat yang kalian miliki bekerja mengoperasikan mesin tersebut. Sebutkan kalian atau kompetensi yang kalian miliki mengoperasikan mesin tersebut dan race. Sebutkan pilihan karir yang akan kamu capai setelah lulus SMK, maintenance, mesin industri. Sebutkan pilihan karir yang kalian pilih setelah lulus SMK, dan mekanik. Memiliki minat di bidang bola, voli, badminton, renang, dan lari. Nomor 2, mengoperasikan mesin bubut, mesin las, mesin press, kompetensi sebagai mekanik industri. Nomor 3, yaitu kuliah. Nomor 4, yaitu di bidang teknik mesin. Nomor 5, yaitu mencari ilmu yang lebih tinggi dan bermanfaat. Memiliki minat di bidang olahraga, memiliki bakat di bidang bola, keahlian dan kompetensi mengoperasikan mesin press dan las. Bidang karir akademi militer. Tujuan memilih karir ingin menjadi tentara atau bermanfaat bagi negara dan melindungi bangsa. Strategi untuk mencapai karir: belajar agar ikut seleksi, latihan kebugaran, mencari informasi, sholat 5 waktu dan berdoa, mengkomunikasikan kepada orang tua, mengamannya tidak adanya biaya transportasi sulit, daya dukung tetangga dan sekolah.
alhamdulillah dari masing-masing kelompok sudah membacakan atau sudah memiliki perencanaan karir ya masing-masing. Ya, harapannya perencanaan karir ini bisa kalian manfaatkan. Kalian sudah tidak bingung lagi setelah lulus mau ngapain, karena kalian sudah punya rencana tentang karir masa depan setelah lulus SMK. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, mulai dari melihat video, kemudian diskusi kelompok, mengerjakan, kemudian permainan. Kira-kira ada nggak satu anak yang mau memberikan kesimpulan? Jadi kesimpulannya dalam merencanakan karir setelah lulus SMK itu sangat diperlukan karena untuk menata masa depan, dan ada beberapa yang bisa dipilih, yaitu bekerja, kuliah, sekolah kedinasan, dan wirausaha. Intinya dari masing-masing kalian mulai sekarang harus sudah memiliki rencana karir masa depan. Ya, mungkin itu tadi secara kelompok. Nah, bisa setelah ini kalian lakukan secara individu. Ya, dari yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Nah, untuk saat ini sudah jelas. Misalkan di perjalanan ke depan kalian membutuhkan konsultasi atau konseling tentang perencanaan karir, kalian bisa datang ke BK menemui saya atau guru BK yang lain. Kita bisa melakukan konseling secara individu maupun kelompok. Ya, paham ya? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali saya ada salah kata, salah perlakuan, salah perilaku, saya mohon maaf. Ya, semoga kegiatan kita hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.